Yang gerak doa mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Siap. Ya. Hari ini siap untuk memulai pembelajaran ya? Siap. Siap. Kemarin Bu Ratna meminta kalian untuk membawa spidol untuk menggambar peta. Sudah dibawa? Sudah. Sudah. Oke. Nah hari ini masuk semua? Masuk semua ya. Nihil ya di presensinya. Oke. Nah jadi anak-anak pertemuan kita hari ini kita itu akan mempelajari tentang kepadatan penduduk. Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Ratna itu sudah meng-share materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, ada yang tahu tidak kepadatan penduduk itu apa? Padat penduduk, kepadatan penduduk. Ada yang tahu enggak? Tidak. Tapi kemarin sudah membaca belum? Sudah ya. Jadi kepadatan penduduk itu apa sih? Kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah dalam satuan kilometer. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu harus mempelajari kepadatan penduduk? Jadi ada penyebabnya. Misal, kalau kita itu mau membuat kebijakan pembangunan di suatu wilayah, itu kan harus tahu jumlah penduduknya kan? Misalnya, oh ini jumlah penduduknya banyak nih, arah kebijakannya kemana ya? Ini penduduknya mau kita transmigrasi atau tidak? Misalkan itu bisa diketahui dari kepadatan penduduk. Ada yang tahu transmigrasi itu apa? Perbedaan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari tempat yang padat atau jarang? Padat. Ya, dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang jarang penduduk, atau dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduk. Nah, untuk melakukan program transmigrasi itu kan kita harus tahu informasi tentang kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan dilihat dulu video berikut ini. Nanti kalian amati informasi apa yang kalian dapat di video ini. Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan memiliki banyak penduduk. Bahkan Indonesia juga masuk ke daftar negara paling padat di dunia loh sobat. Saat ini Indonesia menduduki posisi keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah India, China, dan Amerika. Ngomong-ngomong mengenai penduduk terbanyak, apakah sobat tahu kota mana di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak? Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas 7 kota terpadat di Indonesia. Kalau penasaran, simak video ini sampai habis ya. Makassar. Kota Makassar merupakan kota yang kaya akan sejarah ini, juga termasuk dalam jajaran kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menjadi pusat pendidikan, administrasi keuangan, dan perekonomian di wilayah Indonesia bagian timur loh sobat. Makassar menjadi salah satu kota dengan penduduk terpadat ke-7 di Indonesia. Kota yang memiliki luas wilayah 199,26 km persegi ini diketahui memiliki jumlah penduduk 1.631.951 jiwa. Wah, cukup banyak ya. Makanya tak heran jika kota Makassar menjadi kota yang termasuk dalam kategori kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Kota Makassar menjadi pusat di wilayah Indonesia bagian timur, membuat kota Makassar ini menjadi kota tujuan untuk bermigrasi, di mana banyak orang-orang dari kota lainnya di sekitar merantau ke kota ini untuk bekerja dan tinggal di sana. Depok. Siapa nih yang tinggal di Depok? Asalnya kota yang menjadi bagian wilayah metropolitan terbesar di Indonesia ini menjadi kota terpadat ke-6 di Indonesia. Kota yang dikenal sebagai penyangga Jakarta ini juga memiliki luas wilayah 200,29 km persegi dengan jumlah penduduk 2.484.186 jiwa. Kota yang berada di kawasan Jawa Barat ini menduduki urutan ke-6 dari beberapa wilayah Indonesia. Bandung. Kota Bandung atau yang biasa dijuluki Paris Panjava ini mendapat peringkat kelima sebagai kota terpadat di Indonesia. Bandung juga biasa dijuluki sebagai kota kembang lantaran penduduk perempuannya dinilai memiliki paras yang cantik dan manis.
Kota ini memiliki luas wilayah 167,67 km persegi. Meskipun luas wilayahnya lebih kecil dari kota-kota padat sebelumnya, namun penduduk Bandung cukup banyak loh sobat, yakni sebanyak 2.507.888 jiwa. Kota yang memiliki udara yang sejuk dan suasana kota yang nyaman membuat kota ini menjadi tujuan untuk bermigrasi, baik untuk bekerja ataupun menimba ilmu. Makanya tak heran jika ibu kota dari Provinsi Jawa Barat ini termasuk dalam jajaran kota terpadat di Indonesia. Medan. Kota Medan menjadi yang paling maju di Pulau Sumatera dan menjadi kota terpadat keempat di Indonesia. Kota yang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan administrasi di Sumatera Utara ini memiliki luas wilayah 265 km persegi. Pasalnya Medan memiliki jumlah penduduk hingga 2.465.469 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, membuat Medan menjadi kota terpadat keempat di Indonesia. Surabaya. Apakah kalian tahu sobat, kota yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur ini adalah kota terpadat ketiga di Indonesia. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat administrasi Provinsi Jawa Timur ini memiliki luas wilayah 350,54 km persegi dengan jumlah penduduk 2.970.730 jiwa. Kota ini menjadi tujuan perantauan bagi warga dari kota dan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Bekasi. Kota dari Provinsi Jawa Barat yang satu ini juga termasuk kota terpadat di Indonesia nomor 2. Pasalnya di Bekasi memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kota dengan UMR yang lumayan tinggi membuat kota ini menjadi tujuan bermigrasi untuk merantau dan bekerja. Selain itu, kota Bekasi juga menjadi tempat beberapa perusahaan berskala besar dibangun. Makanya tak heran jika kota ini cocok untuk bermigrasi. Dengan luas wilayah 210,49 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.075.690 jiwa, kota ini mendapat peringkat kota terpadat di Indonesia. DKI Jakarta. Kota DKI Jakarta merupakan kota yang menjadi ibu kota negara Indonesia. Wajar jika DKI Jakarta menjadi kota yang memiliki penduduk paling banyak, karena kota DKI Jakarta juga menjadi kota pusat administrasi negara. Selain itu, kota Jakarta juga dianggap sebagai kota metropolitan yang membuat kota ini menjadi kota yang dituju oleh banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kota DKI Jakarta ini menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak dengan luas wilayah 664,1 km persegi. Dengan luas wilayah sekian, DKI Jakarta memiliki penduduk sejumlah 10.562.088 jiwa. Wah, sangat banyak ya sobat. Itulah 7 kota terpadat di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya yang bisa kamu ketahui. Apakah kamu tinggal di salah satu kota terpadat tersebut? Jawab di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi gini, tadi kan kita sudah menyaksikan video. Ada yang bisa menyimpulkan nggak informasi yang kalian dapat dari video tadi? Kepada penduduk di Indonesia, lebih tepatnya di berapa kota tadi? 7. Jadi tadi kan informasinya menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di 7 kota itu berbeda-beda. Ada yang padat, ada yang tidak terlalu padat ya. Ada yang urutan ke-7, ada urutan pertama. Kalau yang urutan ke-7 tadi kota apa? Makassar. Urutan pertama? DKI Jakarta. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa ternyata kepadatan penduduk di suatu wilayah itu macam-macam. Jadi jumlahnya beda-beda. Ada yang padat sekali, ada yang di bawahnya seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mengetahui kepadatan penduduk suatu wilayah? Nah, sebenarnya untuk mengetahui kepadatan penduduk itu bisa dihitung dengan 3 rumus ini. Jadi yang pertama adalah kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, kepadatan penduduk
kilometer per, ya coba kita lihat ya. Ya benar. Jadi caranya tinggal yang jumlah penduduknya dimasukkan yang atas, terus luas wilayahnya dimasukkan yang bawah, ketemu 37 jiwa per kilometer persegi. Ini adalah kepadatan penduduk aritmatik. Nah, yang di video depan tadi kan per kota itu ada kepadatan penduduknya, Jakarta berapa, Bekasi berapa, Makassar berapa. Nah itu pakai jenis yang ini. Jadi pakai kepadatan penduduk aritmatik yang jenis ini. Nah, kepadatan penduduk selanjutnya itu ada. Nah, oh iya, nanti sebelum biasanya kalau kita mengerjakan itu harus dikasih jadi. Jadi menghitung apa? Soal hitungan geografi biasanya selalu ditulis dulu rumusnya apa. Jadi yang pertama ini, nanti kalau kita misalkan kayak ditulis dulu rumusnya. Kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah, baru dimasukkan angkanya, baru ketemu jawabannya, baru jadi. Jadi kepadatan penduduk kota A pada tahun 2020 sebanyak 37 jiwa per kilometer persegi. Ada pertanyaan ini? Paham ya? Paham berarti ya. Nah, selanjutnya untuk kepadatan yang kedua itu ada kepadatan fisiologis atau physiological density. Jadi density itu sebenarnya kepadatan. Nanti ada 3 jenis kepadatan penduduk, itu istilahnya pakai density semua. Kalau population density, population itu penduduk, density kepadatan. Jadi population density itulah kepadatan penduduk. Kalau yang ini physiological density berarti kepadatan penduduk fisiologis. Rumusnya adalah kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Sebenarnya prinsipnya itu sama, jadi jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Cuman kalau yang di awal tadi yang kepadatan penduduk aritmatik itu kan luas wilayah secara keseluruhan kan total. Kalau yang ini khusus pertanian toh, jadi pertanian saja. Kenapa kok harus dibagi luas lahan pertanian? Ini sebenarnya tujuannya yang kepadatan ini untuk mengetahui apakah suatu wilayah itu mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya. Kalau misalnya saya bertanya, misal wilayah A jumlah penduduknya itu 10, wilayah B jumlah penduduknya itu juga 10. Nah, lahan pertanian di wilayah A itu misalkan 20 km. Lahan pertanian di wilayah B itu 40 km. Saya ulang ya, wilayah A jumlah penduduknya 10, wilayah B 10, berarti sama kan? Cuma yang di wilayah A itu lahan pertaniannya 20 km, yang wilayah B itu 40 km. Kira-kira itu nanti kepadatan fisiologisnya besar yang mana? Wilayah A atau wilayah B? Wilayah B? Wilayah A, karena kan pembaginya semakin sedikit ya, kepadatan fisiologisnya besar yang wilayah A. Kan 10 bagi 20 yang wilayah A. Kalau yang wilayah B kan 10 bagi 40, berarti kan lebih kecil. Nah, berarti kemampuan suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan pangan itu besar yang A atau besar yang B? Kira-kira? Besar yang A. Besar yang A? 10 orang, lahan pertaniannya cuma 20 km. Terus yang B 10 orang, lahan pertaniannya 40 km. Besar yang mana kemampuannya? Yang B. Misalnya seperti ini. Diketahui jumlah penduduk wilayah A pada tahun 2022 sebesar 4.800.000 jiwa. Luas lahan pertaniannya 120.000 km. Berapakah kepadatan penduduk fisiologisnya? Silahkan hitung. Pakai kalkulator di HP. Berapa? Suma 40. Coba ya kita lihat. Kalau semakin besar angka kepadatan penduduk fisiologis, itu justru kemampuannya semakin berkurang, semakin rendah. Kemampuan untuk mencapai suatu wilayah itu semakin rendah. Nah, sekarang contoh soal. Ya. Jadi 4.800.000 jiwa dibagi 120.000 km sama dengan 40 jiwa kilometer persegi. Jadi kepadatan penduduk wilayah X pada tahun 2002 adalah 40 jiwa kilometer persegi. Nah, kalau di soal ini angkanya gampang-gampang, tapi kalau di kehidupan nyata kan nggak mungkin ya. Jumlah penduduk bisa bulat kayak gitu, 4.800.000. Kan nggak mungkin bulat seperti itu. Ini cuma biar mempermudah memahami rumus.
geologis itu semua penduduknya dimasukkan. Jadi entah itu guru, entah itu petani, entah itu dokter, semua profesi dimasukkan. Tapi yang ini kepadatan penduduk agraris itu cuma jumlah petani tok, jumlah petani saja dibagi luas lahan pertanian. Jadi fungsinya apa sih kepadatan penduduk agraris? Untuk mengetahui kesesuaian. Jadi jumlah petani sama jumlah lahan pertanian itu sesuai nggak sih rasionya? Contoh soal suatu wilayah pada tahun 2021 jumlah penduduknya sebesar 720.000 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 450.000 jiwa adalah penduduk yang bekerja sebagai petani. Sedangkan luas wilayah pertaniannya adalah 150.000 km. Berapa kepadatan penduduknya? Coba dihitung coba. 1 menit. 3 jiwa kan kilometer persegi. Cepat tuh dihitungnya. Ya, 3 jiwa per kilometer persegi. Jawaban kan gitu. Nanti kalau mau jawab soal seperti ini. Ini jadi kepadatan penduduk wilayah X pada tahun 2002 sebanyak 3 jiwa per kilometer persegi. Nah, dari 3 jenis kepadatan penduduk ini ada pertanyaan enggak? Saya petani, jadi kenapa sih kita itu mempelajari kepadatan penduduk? Karena satu tadi, kepadatan penduduk itu bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan suatu wilayah, bisa satu kabupaten, provinsi, atau negara. Kalau misalkan negara mau mengambil suatu kebijakan itu pakai kepadatan penduduknya, ya berarti kepadatan penduduk per provinsi. Kalau misalkan suatu kabupaten berarti kepadatan penduduk per kecamatan. Kalau misalkan yang mau mengambil kebijakan itu adalah provinsi Jawa Timur, berarti yang dipakai adalah data kepadatan penduduk apa? Per kabupaten, benar, per kabupaten atau kota. Nah sekarang dari data kepadatan penduduk tadi, yang aritmatik, yang jenis yang pertama itu bisa dibuat peta seperti ini. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2020. Di situ kan ada banyak warnanya, ada yang merahnya pekat, ada yang agak merah muda, ada yang hijau. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan hiburan enggak? Informasi apa yang kamu dapat dari peta itu? Salah satu aja. Satu aja, katakan dua. Kinan, oh ya. Yang merahnya pekat banget itu kedatannya 500 sampai 200. Ya, terus? Kalau yang hijau itu cuma 0 sampai 50. Merahnya gak terlalu pekat itu 100 sampai 500. Iya, benar. Jadi kalau yang warnanya merah sekali, merah pekat itu kepadatan penduduknya adalah 500 sampai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Yang merahnya tengah-tengah itu ada 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Terus yang ini kan nggak ada keterangannya ya, seperti ini. Yang ini nggak kelihatan ya tulisannya. Ini sebenarnya 50 sampai 100. Kan ini 500 sampai 500. 100 sampai 500. Berarti ini 50 sampai 100 baru 0 sampai 50. Berarti nanti bisa kita simpulkan. Berarti pulau mana yang paling padat penduduknya? Jawa. Jawa paling padat. Selain Jawa, yang masih padat juga tapi di bawahnya Jawa pulau apa? Sumatera. Terus Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus Sulawesi yang bagian selatan, bagian tenggara ya. Kalau yang masih jarang penduduknya, Papua, terus Kalimantan, terus Sulawesi yang bagian tengah, bagian utara. Nah itu. Jadi dari peta kepadatan penduduk seperti ini kita bisa mengetahui ada beberapa pulau di Indonesia itu yang masih jarang penduduknya, ada yang padat. Nah dari peta seperti ini nanti kita bisa menyimpulkan kalau misalkan mau melakukan program transmigrasi itu berarti dari Pulau Jawa ke Sulawesi bisa
lagi di pertemuan sebelumnya sudah duduk bersama kelompoknya, langsung dibagikan LKPD-nya. Silakan dilihat di LKPD-nya masing-masing. Bu, sanggup ya? Yang ini nggak, Bu? Iya, bagus. Ini satu kelompok. Ikut aja dibandingin aja. Sudah? Sudah semua? Halo? Sudah. Saya jelaskan dulu. Jadi nanti ini LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan nanti bagi tugas. Jadi ada yang hitung, ada yang mewarnai. Tapi saya jelaskan dulu prosedurnya. Di LKPD ini sudah disediakan data jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan Soko. Bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah nanti menentukan jumlah kelas dan kategori kepadatan penduduk. Terus kalau sudah pilih 3 kategori kepadatan penduduk, berdasarkan pada kepadatan penduduk tertinggi dan rendah, kemudian dicari rentang kelas sehingga dapat diklasifikasikan kepadatan penduduk rendah, sedang, dan tinggi. Rumusnya nanti ini, rank kelas sama dengan nilai tertinggi dibagi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Contohnya seperti ini. Coba dilihat dulu. Misal, ini kan tadi sudah ada data jumlah penduduk, data luas lahan. Terus pakai rumus kepadatan penduduk aritmatik tadi. Gimana tadi rumusnya? Kepadatan penduduk kasar atau aritmatik sama dengan jumlah penduduk dibagi berapa? Luas wilayah ya. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nanti silakan menggunakan kalkulator. Langkah kedua, kalau sudah menghitung ini, silakan dicari range kelasnya ini, yang ini, range kelas. Caranya gimana? Nilai tertinggi, ini kan nilai tertingginya 139 kepadatan penduduknya, ya kan? Dikurangi nilai terendahnya berapa? 34. Kalau sudah dibagi 3, kenapa dibagi 3? Karena kan kita mau bikin kelasnya kepadatan penduduk tinggi, sedang, sama rendah. Jadi 3-nya dari situ. Jadi dikurangi yang tinggi, dikurangi rendah, jadi 3. Ketemu 35 jiwa. Kalau sudah, nanti dimasukkan seperti ini. Jadi dibuat rank kelasnya. Dari yang tertinggi tadi kan 139. Ya kan? Berarti 139 dikurangi 35. Berapa? Ini yang kepadatan penduduk tertinggi. Jadi 139 dikurangi 35 kan 104. Jadi 104 sampai 139 itu yang kepadatan penduduk tinggi. Terus nanti ini kan udah 104. Ini nanti ini harusnya bawahnya 103 misalnya. Jadi 103 sampai 68 ini kepadatan penduduk sedang. Makanya ke bawah di blokar. Paham ya? Sampai habis. Nah, kalau sudah nanti dikelompokkan. Jadi yang dari ini tadi kan sudah diketahui Ngadirojo kepadatan penduduknya berapa, Klepu kepadatan penduduknya berapa. Kalau sudah dikelompokkan di sini. Jadi apakah Klepu itu masuk tinggi? Misalkan kalau yang ini kan desa kelompoknya kan, jadi kelompoknya dimasukkan sini. Sedang jumlahnya dimasukkan sini. Yang rendah berarti simpang baru yang sesuai range kelasnya. Kalau sudah, nah kayak gini. Jadi sama kelurahan simpang baru itu klasifikasi kepadatan penduduknya rendah, Cidolognya sedang, Delima sedang, Purwakarta tinggi. Kalau sudah tentukan warnanya. Jadi misal kepadatan penduduk yang tinggi itu merah, kepadatan penduduk sedang itu misalkan biru, kepadatan penduduk rendah itu kuning. Jadi ditentukan. Nah nanti dari warna yang sudah kalian tentukan ini digunakan untuk mewarnai peta. Ini misalkan ini, coba Tuah Madani, warnanya kan merah. Tuh, Tuah Karya warnanya kan merah. Berarti kepadatan penduduknya tinggi. Simpang Baru warnanya
Kalau ada yang sulit nanti silahkan bertanya. Ini saya tadi kan kita sudah sepakati range-nya itu ada 3, tinggi, sedang, rendah, ya kan? Bisa ditentukan dulu sambil tunggu temannya ngitung, bisa ditentukan dulu tinggi itu warnanya apa, sedang itu apa, rendah itu apa. Di warna ini, di bagian legenda itu kan ada kotak-kotak, itu bisa diwarnai duluan. Nah, kan kalau pengennya yang tinggi biru, diwarnai di dalam kotak itu. Kan yang lain bisa ngerjakan. Ya. Atas 0,5 yang diberikan jadi 1. Jadi berapa? Belakang 1 kan depan. Oke lah, 0,8-nya kan di belakang depan. 0,8-nya jadi 6 berarti. Dapat dikurangi 6. ini kan ada range kelas nanti kan kalau mau nilai tertinggi nah dari tingginya nilai tertinggi itu berarti nilai terendah nanti ketemu ada jumlah kelasnya dari sini nilai ya. Udah. 8, yang tertingginya 8, Ya. yang rendah 3, berarti 8 kali 3 terus dibagi. Yang ini Bu. Bagi 3 juga, terus sama dengan berapa itu? Suruh betul. Suruh betul. Ya, jangan lupa ya ini. Ini kan rantangnya dari mengerjakan ini. Jadi kayak nulis Iya, sama ini. tindak sini sama nama kelompok. Tegaran City jere. Tegaran City.
tinggal dari kedua. Nanti ada satu kelompok yang maju ya. Silakan disiapkan. Ya, satu kelompok. Sudah selesai semua? Ya. Burana kita satu kelompok aja yang masuk ke depan presentasi. Kelompoknya siapa yang bisa masuk ke depan? Kelompoknya Pak. Ya. Iya. Ya, semuanya didengarkan dulu. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, silakan bisa interupsi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan wilayah Solo. Ya. Ngadirojo kepadatan penduduknya 4 jiwa. Ya. Yang lain dicocokan ya, disamakan. Kalau beda nanti silakan lanjut. Suhu 3 jiwa per kilometer persegi. Suhu 5 jiwa per kilometer persegi. Ya. Solo 8 jiwa per kilometer persegi. Jowo 5 jiwa per kilometer persegi. Seluruh 6 jiwa per kilometer persegi. Ya. Ada yang beda? Ya, sama lanjut. Satu koma enam jiwa kilometer persegi. 1,6 aja, ada kilometer persegi. Ya, lanjut. Yang lain diperhatikan. Sampai berapa dari yang kecil ke yang besar. Yang paling kecil berapa ke yang besar. Dari dengan koma berapa sampai besar. Ya. Ya. Lanjut, TK-nya hasilnya dikasih ya teman-temannya. Pertanyaan seperti ini kan kelompok mereka memilih kepadatan penduduk tingginya warnanya apa? Merah. Yang biru itu sedang, yang hijau sedang. Nah, berarti desa apa yang kepadatan penduduknya tinggi? Solo. Yang sedang? Yang rendah? Ya, dari situ nanti dijawab pertanyaannya nomor 4A. Jawabannya
pertanyaannya apa? Desa yang paling padat dan desa yang paling rendah di Kecamatan Soko. Ya. Soko, Duduk, Jawa, Duduk, Lembung, Ya. Selanjutnya. di desa Manado terkenal sebagai desa Soko karena tingkatan kepadatan penduduk lebih tinggi daripada desa lain, sehingga jika akan membuka minimalnya Ya, jadi jawaban kelompok ini untuk pertanyaan soal nomor 4A itu urutannya Soko dari yang paling padat ya, Soko, Suku, Budo, Jumbo, Kalidoso sama Kebu ya. Ada yang beda? Tidak. Sama. Terus yang 4B itu jawabannya apabila kelompokmu ingin membuka minimal desa manakah lokasi yang paling sesuai? Jawabannya di Soko. Alasannya ya, ada yang beda? Kelompoknya Kenia. Jawabannya apa? Ya. Jawabannya desa apa? Kebu. Desa Kebu karena masih luas wilayah. Yang lain jawabannya Soko atau Kebu? Soko. Jadi benar jawabannya Soko. Karena kan kalau kita mau membangun bisnis, apapun itu yang berkaitan sama jumlah konsumen itu harusnya dibangun di wilayah yang padat penduduknya. Yang paling padat itu kan Soko. Jadi harusnya dibangunnya di Soko. Karena kalau paling padat penduduknya, otomatis jumlah konsumennya juga akan semakin banyak. Kalau kalian bikin warung kopi, kalau bikinnya di Soko, berarti kan konsumennya banyak. Kalau kita bikin warung kopi di daerah kopi, kan gitu juga ya. Atau tempat makan, bisa juga minimarket. Minimarketnya dibangunnya pasti ya banyak penduduknya. Contoh kalau di Kecamatan Soko, minimarket itu ada di mana? Sombro. Sombro itu masuk desa Soko. Contohnya itu. Oke, ada pertanyaan? Ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya lupa. Nah, sekarang itu tadi cara membuat peta kepadatan penduduk. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya nih, setelah membuat data, ada pertanyaan atau tidak? Ya. Kalau tidak, Burana sudah kirimkan link ke grup WhatsApp. Itu link penilaian harian. Silakan dikerjakan. Sekarang waktunya 10 menit. Silakan yang KPD-nya dikumpulkan. Yang KPD dikumpulkan. Oke, bertanya dulu. Nanti setelah saya koreksi, peta yang paling bagus itu akan kita tempel di masing sekolah. Biar satu sekolah itu bisa tahu, oh kepadatan penduduk di Kecamatan Soko itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, karena tadi sudah penilaian, ada yang mau menginfokan tidak materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Audita. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah berikutnya kita ketahui kepadatan penduduk itu ada tiga. Yang pertama adalah aritmatik, yang kedua adalah sosiologis, yang ketiga adalah agraris. ya. Terus dari data kepadatan penduduk itu kita bisa membuat apa? Membuat Ya, peta kepadatan penduduk. Nah, dari